Perkenalkan, nama saya Sri Murni Nurlena Sinamo, NIM 250601216, nama LPTK YKN Tarutung, Unit Kerja SMP Negeri 1 Salak, materi Allah Penyelamat untuk kelas 7. Menciptakan semuanya, segala sesuatunya, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian coba hubungkan dengan sekarang kita mengajarkan tentang Allah sebagai penyelamat. Kira-kira di mana hubungannya? Siapa bisa coba angkat tangan satu orang, kasih pendapat. Ayo. Siapa bisa kira-kira menghubungkan materi yang lalu dengan hari ini? Ayo. Boleh bisa? Ayo, coba kasih pendapat dulu. Hubungkan Allah yang berkarya dengan Allah sebagai penyelamat. Iya, sebenarnya Allah selain dia sudah berkarya, sudah memberikan, tapi dia tetap menyelamatkan. Jadi Allah bukan hanya menciptakan aja, tapi prosesnya itu masih panjang. Allah tidak membiarkan ciptaannya begitu saja, tapi penyertaan tetap
mengampuni sesama. Kemudian tujuan pembelajaran kita pagi ini, coba kelompok 1 Elma bacakan yang nomor 1. Satu, menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Oke, yang kedua si Keke. 2. Membuat refleksi tanggapan terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Oke, yang ketiga si Mutiara. 3. Menggunakan alasan manusia maupun sesama. Oke, yang keempat Elsonta. 4. Menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Oke, yang kelima si Anggi. 5. Menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan minta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 5. Dari yang pertama sampai ke 5, kalau yang pertama dia hanya sekedar teori. Yang kedua juga adalah teori. Yang ketiga ini juga sekedar teori. Yang keempat dia sama juga teori. Menurutmu, pendapatmu. Tapi yang kelima ini sebenarnya yang lebih penting. Kita bahas tentang mengampuni, tapi kamu tidak bisa mengampuni orang lain. Jadi ini sebenarnya refleksinya. Tapi sebelum ke sini harus paham dulu 1, 2, 3 dan 4. Oke. Kita mau simak dulu, ini ada video. Coba kamu perhatikan ya. Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi atas perintah imam besar Yahudi. Ia dihadapkan pada pengadilan agama dan Romawi yang akhirnya memutuskan untuk menyalibkannya. Meskipun tidak bersalah, Pilatus menyerah pada tekanan massa dan memerintahkan penyaliban. Yesus dipaksa memikul salib menuju Golgota. Yesus disalibkan di Golgota dan setelah beberapa jam dia meninggal, mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Penyaliban Yesus adalah simbol pengorbanan bagi keselamatan umat manusia yang diikuti dengan kebangkitan. Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi atas perintah imam besar Yahudi. Ia dihadapkan pada pengadilan Perhatikan videonya. yang akhirnya memutuskan untuk menyalibkannya. Meskipun tidak bersalah, Pilatus menyerah pada tekanan massa dan memerintahkan penyaliban. Yesus dipaksa memikul salib menuju Golgota. Yesus disalibkan di Golgota dan setelah beberapa jam dia meninggal, mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Penyaliban Yesus adalah simbol pengorbanan bagi keselamatan umat manusia yang diikuti dengan kebangkitan. Yesus Oke, sampai di situ. Kira-kira dari video tadi apa yang bisa kamu perhatikan? Siapa bisa? Kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan dari video yang tadi? Oke, kelompok 1. Hubungkan dengan penyelamatan ya. Tadi kan penyelamatan, kemudian Yesus mengampuni, kemudian ada video yang tadi. Kira-kira hubungannya di mana? Dari video tadi apa yang bisa kamu ambil? Kelompok 1. Ada yang bisa dari kelompok lain? Kelompok lain? Ada? Ada yang bisa dari kelompok lain? Dari kelompok 4? Ada? Ada yang bisa? Ada dari kelompok 4? Ya, Mutiara? Semuanya itu tentang Yesus yang menyelamatkan manusia dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Iya, hubungannya Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia menyelamatkan, dia sama dengan apa gitu? Mengampuni orang. Padahal sebenarnya bukan Yesus yang buat salah, tapi dia yang berkorban. Kemudian coba diperhatikan ini. Baca dulu si Ande. Allah mengampuni manusia, bagaimana dan mengapa Allah mengampuni manusia? Boleh dijawab kira-kira? Kayak mana cara Allah dan kenapa Allah harus mengampuni manusia? Kira-kira
yang sama itu juga akan terhitung. Tapi kan biasanya itu akan membuat Allah kecewa. Tapi Allah tidak memperhitungkan itu. Dia selalu mengampuni. Oke, yang nomor 2 dari kelompok 3. Ayo, mari yang keras bacanya. Karena Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika Yesus ditanya beberapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Yesus menjawab 70 kali 7, yang artinya bahwa pengampunan itu tidak terbatas setiap kali. Setiap kali kita membuatkan kesalahan. Oke. Kalau misalnya siapa nggak pernah kayak gini? Ada pernah dosen ibu bilang gini. Ketika kamu mengatakan aku sudah habis kesabaranku, maka kamu bukan orang yang seperti apa? Siapa sih yang pernah gitu? Aku udah habis kesabaranku. Terus dia seperti itu. Kesabaranku sudah habis katanya. Itu menunjukkan bahwa kita itu orang seperti apa? Orang yang pemarah, orang yang emosi, orang yang tidak mau mengampuni. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh bilang gitu. Sedangkan Allah aja tidak membuatnya seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya ini coba baca dulu dari kelompok 4. Yuk, si Benjamin. 3. Karena Allah adalah Allah penyelamat. Tuhan Yesus telah berulang kali mengampuni dosa. Tuhan Allah mengampuni kita di dalam Kristus dan membatalkan hutang dosa kita. Artinya kita tidak lagi bertanggung jawab atas dosa-dosa kita karena tanggung jawab tersebut telah diambil oleh Yesus Kristus. Lalu apakah kita telah bebas dari dosa? Tentu tidak. Justru karena pengorbanan Yesus yang telah menebus dosa manusia, maka manusia harus melihat pengorbanan itu sebagai kekuatan untuk melawan dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan bilang gini. Kadang-kadang orang waktu Jumat Agung bilangnya seperti ini. Tuhan kan sudah berkorban, kita kan sudah diampuni, jadi nggak masalah buat dosa lagi. Bukan itu yang menjadi alasan. Artinya perubahan itu harus tetap ada. Jangan itu jadi alasan untuk membuat hal yang seperti itu lagi. Oke, baca dulu si Diktan. Meneladani Yesus Kristus dalam mengampuni. Untuk menjadi penyelamat yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, dosa harus dapat menanggung penderitaan dan hukuman akibat dosa manusia. Untuk memikul itu, Yesus menjadi manusia yang sejati dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus telah menjadi teladan dalam mengampuni. Ia memikul segala beban dan dosa manusia dengan tulus dan ikhlas tanpa menuntut imbalan. Dan ia taat kepada Bapa dan Raya menanggung penderitaan yang luar biasa demi cinta kepada manusia. Yesus kalau mengampuni dia nggak minta balas, dia nggak minta bayar, dia nggak nuntut imbalan. Artinya dia memberikan dengan ikhlas. Oke, makna keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Coba baca dulu si Joyce. Makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukan sekedar pembebasan rohani maupun jasmani, tetapi pembebasan manusia secara utuh dari kutuk dosa dan dari maut. Maut tidak hanya berarti kematian, namun lebih kepada rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan sendirinya memperbarui hubungan antara anak manusia dengan Allah. Tiap orang beriman mengaku percaya kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Maka dengan kepercayaan itu kita selalu menjaga hubungan dengan Allah melalui doa dan membaca Alkitab secara teratur. Tidak hanya dengan Allah, tetapi manusia yang beriman juga akan memperbaiki hubungan yang rusak antara sesama manusia. Ini harus lanjut ya. Oke, coba ini dibaca. Nanti dibuka di rumah ada ini Kolose 3:13. Ini katanya kata si Paulus, kita sebagai manusia yang lama, manusia yang baru harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan lama itu apa aja? Ini dia. Hidup yang berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi. Artinya egois, nggak memperhitungkan orang. Itu namanya keinginan duniawi. Kemudian kita harus berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Berpusat kepada kasih dan bersifat kasih, bukan kasihan. Kasih itu tidak menuntut balas dan dari hati, gitu ya. Kemudian nanti dibaca di rumah ada Efesus 4:32. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan juga. Di antaranya kita harus
biasanya ciri-ciri orang bersahabat. Kalau orang bersahabat nggak ada dia duduknya jauh-jauh. Pastinya apa? Rangkulan, pegangan, dekatan. Inilah dia ciri-ciri bersahabat. Nah, kalau orang mengampuni, kadang-kadang orang seperti ini. Kadang-kadang orang gini, ya aku ampuni kau, tapi nggak mau lagi dia kembali seperti biasa. Tapi biasanya kalau orang mengampuni seperti ini. Kalau pernah kalian lihat ada di postingan Ibu Devi, Ibu buat cara mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Mereka itu ada seperti apa? Ada satu pijakan, yang anak yang berantem dikasih di satu pijakan. Maka mereka akan berusaha untuk berdiri bersama. Caranya seperti apa? Berpelukan, merangkul, itu artinya bersahabatan ya. Kemudian di sini ada yang ada di ayat 16. Ini semuanya kayaknya mati nih. Sama-sama kita bilang yuk. Ayat ini mengungkapkan 1, 2, 3 ya. Ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah dalam menyelamatkan manusia. Yesus sebagai pendamaian dari Allah yang berkasih. Ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak tunggalnya dikasihnya. Jadi ini sebenarnya dasar kita untuk saling mengasihi, dan kita itu nggak boleh memperhitungkan hal-hal yang lain. Kemudian di sini ada aktivitas yang kedua, ada perumpamaan tentang orang yang utangnya sudah dilunasi, namun dia sendiri menuntut orang yang berutang untuk membayar. Misalnya ibu punya utang sama si Amsal. Utang ibu dilunas, ibu punya utang sama si Amsal. Kemudian kalian punya utang sama ibu. Utang ibu dilunaskan oleh si Amsal, tapi ibu nggak mau utangnya si Kania ibu lunaskan. Utang saya dilunaskannya, tapi ibu tetap nagih sama si Kania. Jadi kalau si Amsal sudah melunaskan utang saya, maka hendaknya ibu juga melunaskan utang si Kania. Sama seperti itu, jangan cuma mau untungnya aja, cuma mau enaknya. Oke, ini nanti ada kegiatan, coba dibuka LKPD. Ada LKPD yang ibu sampaikan di situ di masing-masing kelompok. Coba itu sudah ada berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian dipahami, boleh dijawab.
bagi diri sendiri adalah Apa jawabnya? A. Bukannya B? Ya, jawabnya A. Oke, lanjut ke nomor 7. Ini ya. Oke, coba si Sandi. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam menerapkan nilai-nilai pengampunan dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana? B. B. Ya. B ya. Benar B? Benar ya. Nomor 7. Nomor 7 aku kali ya. Nomor 7 si Glenn. Mengapa sulit bagi manusia untuk mengampuni? B. Apa B? Karena manusia memiliki sifat egois dan ingin membalas dendam. Nomor 8. 3 lagi. Oke, coba baca si John. Komitmen untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan. Komitmen untuk memaafkan kesalahan orang lain menunjukkan bahwa kita Mana? Komitmen untuk memaafkan kesalahan orang lain menunjukkan bahwa kita apa? Mana jawabannya? D ya. Yang ke-9, Christopher. Apa perbedaan antara memaafkan dan melupakan? Apa? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Apa perbedaan antara memaafkan dan melupakan? Mana jawabannya? B. B ya? Jawabannya benar. Yang terakhir si siapa yang belum ini? Endah. Mengapa tidak kita tolong mudah dalam Alkitab itu dari kita? Ayo. Kenapa kisah-kisah pengampunan dalam kita penting untuk sama kita? Supaya agar kita terlibat sama Oke, jawabannya benar. Semua berarti skornya 100. Itu masih tahap yang mudah. Tahap yang mudah ya. Jadi mungkin untuk berikutnya akan ada soal-soal yang lebih kompleks lagi dari itu. Ya. Jadi dari kuis itu kamu boleh tahu banyak refleksi di dalamnya. Kemudian ada LKP yang boleh kamu kerjakan. Boleh kamu kerjakan, silakan dikerjakan. Ya, nanti di rumah dikerjakan dan boleh dikumpulkan. Kemudian ada di sini LKP yang untuk ini. LKP untuk yang visual coba dibuka. LKP untuk yang visual. Peluk hangat mengampuni. Peluk hangat mengampuni di situ ada kamu diarahkan untuk membuat sebuah gambar. Sebuah gambar seperti seseorang yang sedang mengampuni. Ya, ekspresinya boleh dibuatkan di dalam bentuk lukisan atau poster ya, atau gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kira-kira refleksinya hari ini. Refleksi hari ini kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan? Masalah mengampuni, masalah alam menyelamatkan, dan pengampunan paling alam. Kira-kira apa refleksi yang boleh kamu dapatkan hari ini? Saya coba. Iya, Mutiara. Keras suaranya nak. Jadi kita harus tetap berusaha dan mencoba ya. Kita harus mulai seperti Tuhan yang tetap mengampuni setiap kesalahan orang. Itu dari perempuan. Yang laki-laki kira
Laki-laki coba satu kasih refleksi yang boleh kamu ambil dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa bisa? Laki-laki, coba satu orang laki-laki kasih tahu refleksimu setelah menerima pembelajaran hari ini. Siapa bisa? Siapa bisa? Mika bisa? Ayo Mika. Apa refleksi yang boleh kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo Mika. Ayo. Dari pelajaran ini kita bisa belajar untuk mengampuni orang lain dan tidak berbuat. Kita harus mengampuni orang lain dan jangan membencinya. Jadi harus dari hati yang paling dalam. Oke. Untuk pembelajaran hari ini gue pikir sampai di sini. LKPD-nya boleh dikerjakan di rumah dan apa yang boleh kamu dapatkan hari ini boleh kamu refleksikan di rumah. Pembelajaran kita hari ini ditutup doa oleh si Mutiara. Silakan berdiri.